Dia tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Contohnya, ini nanti kita akan menyambut tahun baru Masehi. Kita tidak mau ikut-ikutan, karena yang namanya orang Islam, kita ada i'tiqad kita dalam masalah akidah, kita tidak ikut campur. Begitu juga peringatan hari Natal kemarin, kita tidak ikut campur karena ini adalah masalah akidah. Kalau masalah muamalah silakan. Kita tidak ikut campur dalam hal tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Salatan wa salaman ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Wa ba'du, subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur di atas segala limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita telah sama-sama hadir di masjid yang kita banggakan ini, dan telah pun kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang salih insya-Allah. Kemudian salawat dan salam sama-sama senantiasa kita persembahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat beliau sekalian, dan juga kepada pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ta'zim ulun tuan kepada Abu Imam Syekh. Dan pada pagi yang berbahagia ini hadir juga di hadapan kita Bapak Dandim serta rombongan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teristimewa kata-kata ta'zim ulun tuan adalah kepada seluruh jamaah yang berhadir nimbak bengah yang mulianya. Jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini saya akan cuba menguraikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis ini sering kali kita dengar, namun tidak mengapa, karena yang namanya manusia itu senantiasa lupa. Karena kalau dalam bahasa Arab, manusia itu diambil dari kata-kata nasia, artinya lupa. Jadi seringkali kita lupa, maka oleh karena itu perlu kita senantiasa diingatkan. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan tersebut kita akan semakin semangat di dalam menjalankan amal dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini daripada Ibnu Mas'ud, atau dikenal juga dengan Abdullah bin Mas'ud. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama al-'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu.
wa an ilmihi madza amila fi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini mengandung arti daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Seseorang hamba itu pada hari kiamat tidak tergeser kakinya dari satu tempat ke tempat yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hamba tersebut tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya, fima afnahu, di mana dia sudah habiskan. Kemudian wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya di mana dia sudah luangkan. Wa an malihi, dan ditanya juga tentang hartanya. Kalau tentang harta ditanya 2 hal. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan ke mana dia nafkahkan. Kemudian yang terakhir ditanya tentang ilmunya, sejauh mana dia telah mengamalkan ilmu tersebut. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan derajatnya hasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa setiap anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita syukuri, dan kelak anugerah tersebut semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah umur kita. Karena di dalam umur itu semua amal-amal kita akan kita lakukan di dalamnya. Ibadah yang kita lakukan sudah tentu kita lakukan di dalam umur kita. Maka para ulama mereka sangat antusias dan sangat semangat di dalam menjaga umur mereka, di dalam menjaga waktu mereka, sehingga jangan ada sedikit pun di antara waktu mereka yang sia-sia percuma begitu saja. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi beliau pernah berkata, al-waktu idza fata lam yustadrak. Waktu itu kalau sudah lewat, dia tidak akan kembali lagi. Walaysa syai'un a'azzu minal waqti, dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih istimewa daripada waktu. Maka Imam Hasan Al-Basri juga pernah berkata, apabila pagi sudah tiba, maka di ufuk langit sana ada satu ucapan. Dia mengatakan, ana khalqun jadid, wahai manusia, saya ini adalah hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan saya akan menyaksikan setiap amal kalian. Inni idza marartu lam a'ud ila yaumil qiyamah. Saya ini apabila sudah berlalu, dan saya tidak akan kembali hingga hari kiamat. Maka oleh karena itu sangat penting kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh agar senantiasa bersemangat di dalam menggunakan umur kita. Jangan sampai umur kita ini kita gunakan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, waktu pagi beliau sudah melakukan 4 hal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Apabila keempat hal ini berkumpul pada seseorang, maka orang tersebut dijamin masuk surga.
Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, man asbaha minkumul yauma shaiman? Siapa di sini pada pagi hari ini yang berpuasa sunnah? Abu Bakar tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah mengatakan, man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin pada pagi ini? Abu Bakar lagi yang tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul menanyakan lagi, man 'ada minkumul yawma maridan? Siapa yang telah menjenguk orang sakit pada pagi ini? Abu Bakar lagi yang tunjuk tangan. Kemudian ditanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa yang telah mengusung jenazah pada pagi ini? Lagi-lagi Abu Bakar. Begitulah semangatnya para sahabat di dalam beramal salih, sehingga tidak ada sedikit pun daripada waktu mereka sia-sia begitu saja. Di pagi hari saja Abu Bakar itu sudah melakukan 4 hal. Keempat hal ini adalah perkara yang mana apabila kita semangat di dalam melakukannya, Allah pasti akan jamin surga kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar, beliau pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kamu ingin beramal, kalau sudah tiba waktu pagi, jangan tangguh-tangguh, jangan menunggu-nunggu tibanya waktu sore harinya. Begitu juga ketika tiba waktu sore, kita tunggu waktu pagi. Kita tidak sadar dan kita tidak tahu bahwa maut, kematian itu ada di hadapan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan amal kita. Jangan sampai sedikit pun daripada waktu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kadang-kadang ibadah itu tidak hanya di masjid saja, ya. Seorang prajurit taat kepada komandannya juga dikira ibadah kalau niatnya benar dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Seorang istri berbakti kepada suaminya juga ibadah. Kita tidak pernah makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niat kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya juga dianggap ibadah. Pada hari ini kadang-kadang ada orang tidak terlintas di dalam hatinya, tidak dia niatkan dalam hatinya, dia tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Contohnya, ini nanti kita akan menyambut tahun baru Masehi. Kita tidak mau ikut-ikutan, karena yang namanya orang Islam, kita ada i'tikad kita dalam masalah akidah, kita tidak ikut campur. Begitu juga peringatan hari Natal kemarin, kita tidak ikut campur karena ini adalah masalah akidah. Kalau masalah muamalah silakan. Kita tidak ikut campur dalam hal tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Pada hari ini kita tidak pernah makan babi, tidak pernah minum khamar. Pernah enggak waktu malam sebelum tidur kita niatkan, ya Allah, saya tidak makan babi, saya tidak minum khamar, dan saya juga tidak melakukan maksiat-maksiat yang lain dalam rangka mentaatimu, dalam rangka mencari ridhamu ya Allah, maka perkara tersebut akan mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat,
amal itu sesuai dengan niat. Kadang-kadang ada perkara adah, perkara kebiasaan, tradisi yang rutin kita lakukan setiap hari. Kalau kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala daripada niat tersebut. Contoh waktu tidur malam, kadang-kadang kita lupa berniat, ya Allah saya tidur cepat, tidak nonton bola malam ini, dalam rangka ingin bangun cepat salat subuh besok pagi, dan minimal saya sanggup melakukan salat malam 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Tiba-tiba kita terlelap, bangunnya di pagi hari, subuh-subuh kelewat, dapat pahala. Namun salat subuh jangan tinggal, tetap kita laksanakan waktu kita bangun itu. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat. Kita pergi ke pasar, mau beli makanan. Kadang-kadang pergi ke pasar itu rutinitas kita. Setiap hari seseorang itu pasti ke pasar. Tapi dia tujuannya pergi ke pasar untuk mencari makanan-makanan yang halal. Dia nafkahkan kepada keluarganya. Maka hal ini akan menjadi ibadah. Potensi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam umur kita itu luar biasa, sehingga kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan kita tentang waktu syabab kita, waktu muda kita. Di mana kita sudah sia-siakan? Karena yang namanya anak muda itu biasanya dia itu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasyairul ngaceh jamun gekeun iban gekeun. Pajan tak perlu layang kan wate angin, pajan tak main-main kan wate muda. Jadi identiknya pemuda itu suka main-main. Namun ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada pemuda-pemuda yang waktu mudanya tidak dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan kelak yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya itu di masjid, bukan di warung kopi. Kadang-kadang hari ini pemuda-pemuda kita lihat sedikit yang ada di masjid, yang ramai warung kopi. Nyoba warung kopi dari setelah maghrib isya nak 4 pohre malam beruau. Belum nak bola malamnya han sepi. Itu pemuda. Maka Allah Subhanahu wa taala ta'ajub kepada seorang pemuda laisat fihi sabwah. Seorang pemuda yang mana pemuda itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemuda itu sudah dididik dengan didikan agama yang baik, lalu dia tumbuh menjadi pemuda yang baik, dan dia juga berteman, berkawan dengan orang-orang yang baik. Akhirnya dia alergi melihat perkara-perkara yang tidak baik. Ini pakat lengon tempat-tempat yang ada maksiat, dia minta maaf. Bahkan dia semangat di dalam mengajak teman-temannya untuk mendekati masjid. Karena seseorang yang hanya salih itu belum cukup, dia harus jadi muslih. Yang saleh yang kedua mata. Tapi kalau muslih itu untuk orang lain juga. Selain dia melaksanakan salat di masjid berjamaah, orang tersebut juga mengajak teman-temannya untuk melaksanakan salat jamaah. Itu namanya muslih. Orang yang muslih ini levelnya lebih tinggi daripada orang yang saleh. Karena sesebuah negeri itu tidak akan
diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala selama di negeri tersebut ada orang-orang muslih, bukan orang salih. Orang salih itu ibadahnya hanya untuk dirinya saja, tapi orang muslih ini dia juga mengajak teman-temannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat masjid-masjid penuh dengan orang-orang melaksanakan salat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mensia-siakan waktu muda kita, karena waktu muda itu hanya sekali. Ulama mengatakan qimatus syabab 40 sanah, dan waktu muda itu hanya sampai 40 tahun saja. Kalau sudah masuk 41 tahun itu sudah dianggap syuyukh, dan dianggap orang tua ataupun lansia. Maka kelak seseorang pemuda yang tidak menggunakan waktu mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah, Allah akan menanyakan pemuda tersebut. Allah akan menanyakan di mana dia gunakan waktu mudanya. Sehingga kalau pertanyaan ini belum bisa dia jawab, maka dia tidak akan tergeser kakinya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Perjalanan di mahsyar sana itu sangat jauh, dan manusia waktu itu bermacam ragam sesuai dengan amal yang mereka kerjakan waktu di dunia. Ada di sana orang-orang yang asik makan minum saja, sehingga orang-orang yang ada di sampingnya cemburu dengan orang tersebut. Dia katakan, kami hari ini lapar, kamu asik makan dan minum. Dia mengatakan, kami tergolong dalam golongan orang-orang yang rutin melakukan ibadah puasa waktu di dunia dulu, sehingga pada hari ini kami makan, kami minum. Dan ada orang-orang waktu itu sangat panas, karena matahari itu hanya 1 mil di atas kepala kita, panas sekali. Tiba-tiba datang naungan awan, Allah memberikan perlindungan. Dikatakan, kenapa kamu bisa mendapat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa pada hari ini? Dia katakan, di dunia dulu saya senantiasa beriktikaf di dalam masjid. Hati saya senantiasa terikat dengan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu waktu muda itu wajib kita jaga. Jangan sampai waktu muda itu tersia-siakan di tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh Islam. Jangan sampai waktu muda itu kita gunakan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menanyakan kelak tentang harta kita. Harta yang kita dapatkan hari ini juga akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah akan menanyakan dari mana harta itu kita dapatkan. Apakah harta itu kita dapatkan dari sumber yang halal ataupun sebaliknya? Kemudian kemana kita gunakan harta itu? Apakah kita gunakan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan harta kita untuk membangun masjid, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, karena setiap harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Maka kita gunakan dalam rangka kita mensyukuri nikmat tersebut di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir dengan kita bersedekah harta kita akan berkurang. Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sekali-kali tidak akan berkurang harta dengan kita bersedekah. Ini ada satu cerita
yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada satu ketika pasca perang Tabuk, kurma-kurma sahabat itu semuanya membusuk. Lalu Abdurrahman bin Auf mengambil inisiatif untuk memberi semua kurma-kurma sahabat yang busuk itu dalam rangka bersedekah untuk mereka, sehingga semua harta Abdurrahman bin Auf habis karena membeli kurma yang busuk tadi. Lalu beliau ambil kurma busuk itu, beliau simpan di gudang. Kakak bang menan juga gede. Siapa yang mau beli kurma busuk? Sudah tentu tidak ada yang mau beli. Tapi karena niatnya ingin membantu sahabatnya, karena niatnya ingin bersedekah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah wabah di Yaman. Di kota Yaman itu ada sebuah wabah penyakit, yang mana wabah penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cara konsumsi kurma busuk. Lalu diutuskanlah oleh Raja Yaman ke Madinah untuk memborong semua kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali ganda. Waktu itu bertambah kaya Abdurrahman bin Auf. Maka jangan sampai kita kadang-kadang lewat jalan di masjid kita segan taruh uang, karena uang kita hanya tersisa 20.000. Cula aja 20.000, ada masalah. InsyaAllah Allah gantar 200 ribu. Tapi harus yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat gantinya. Begitulah, mana qasad sadaqatun mimman. Harta yang Allah berikan kepada kita, kalau kita sedekahkan itu sama sekali tidak akan berkurang. Dia laksana air sumur. Iman. Air sumur itu kalau sudah kita ambil nanti keluar lagi dia. Sama seperti biasa. Tidak berkurang dan tidak lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan tentang ilmu yang kita dapat. Ilmu yang kita dapatkan itu bukan semata-mata ingin menambah titel kita. Ada titel LC, MA dan seterusnya, bukan. Ilmu yang Allah anugerahkan itu ada zakatnya. Di antara zakat ilmu itu adalah kita sampaikan kepada orang lain. Kita wajib mencari ilmu, kemudian kita wajib mengamalkan ilmu tersebut, lalu kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Kemudian kita juga harus mampu bersabar di dalam menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang ketika kita sampaikan ilmu, di sana ada orang yang mengejek, bilang macam-macam, gah tengkunya hanapah tagai, watega pegah apa mamadung kenanggap. Yang namanya obat, ya, itu pahit. Walaupun kadang-kadang waktu kita sampaikan kita berat menerimanya, juga harus kita terima karena itu obat. Yang namanya obat itu pahit, kecuali obat mainan, ya, obat sirup anak-anak itu nggak pahit, tapi nggak bisa kita jadikan jus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak ada orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya akan dilempar ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penduduk neraka datang, dia bertanya, ini bukankah dulu Pak Kiai? Ini bukankah dulu orang yang mengajak kami kepada yang baik, melarang kami kepada yang mungkar? Lalu dia menjawab, betul. Amurukum bil ma'ruf fala ati. Saya mengajak kalian melakukan yang baik-baik, mengajak kalian bersedekah, mengajak kalian ini, mengajak kalian untuk perkara-perkara yang diridai oleh Allah. Namun saya tidak pernah melakukan perkara tersebut. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan saya melarang kalian melakukan perkara yang mungkar. Saya sendiri termasuk orang yang antusias melaksanakan kemungkaran tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang Allah titipkan kepada kita, masa muda yang masih ada sama kita, kemudian harta yang kita miliki, dan juga ilmu yang kita punya, mari sama-sama kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.